Jadi marifat bukan jaminan kalau orang itu menjalankan perintah Allah. Tapi kalau kita lanjutkan 3T, T1 menerima, bersyukur dan yakin Allah itu memberikan pertolongan. Nanti ATP-nya itu wis jelas menjalankan perintah Allah. Amanahnya itu dari Allah, tandanya dari Allah, perintahnya dari Allah. Ini kesadaran kui kan sing angel. Kerjanya sama, yang satu ATP, yang satu enggak. Beda. Dampaknya beda. Ini kesadaran iku sing angel. Aku tak nandur parilah. Tak pupuk, tak iki engko panene ben melimpah. Karo aku tak nandur pari, tak rumah sing apik, tak pupuk, mergo aku njalani perintah Allah. Sama, aktivitasnya sama. Sing sitok sesat, sing sitok lurus Allah. Ini ATP meluruskan ketauhidan. Sebenarnya kita mengukur seseorang itu tingkat spiritualnya atau apa itu tinggi, itu bukan dari pengalaman ketika kita bertanding, enggak. Dia ATP atau enggak, kuwi tok wis cukup. Uang spiritual teko pengalaman, tapi bagaimana kehidupannya dia ATP enggak? Kesadaran kita menjalani perintah Allah itu kebahagiaan, Pak. Makanya step-stepnya kan apa itu kudu makrifat dhisik, mari ngono 3T, mari ngono ATP kan step tertinggi toh. Jadi kita berspiritual dalam kehidupan sehari-hari ini kan peringkat tertinggi. Jadi akhirnya apa? Setelah kita sadar Allah, perilaku kita, keyakinan kita dibentuk oleh 3T, keyakinan pada Allah. Allah itu yang menggerakkan kita, Allah yang membantu kita dalam segala hal, kita nggak punya apa-apa. Ketika kita diberi kemampuan untuk menjalankan perintah Allah, itu kebahagiaannya luar biasa. Bahkan melebihi hasil dari itu. Sekarang latihan bagaimana kita sadar Allah ini bisa permanen. Yang saya lakukan ada 2. Yang pertama, ketika kita ber-DN, apapun sampai manapun, sampai fana, sampai nafifat, sampai sibgoh, itu setelah kita selesai, kita buka mata, ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Kondisi fananya misalnya ya, misalnya fana lah, sampai kita sampai fana. Kondisi fananya jangan sampai hilang. Terus kita mulai gerakan tubuh, jangan sampai hilang. Akhirnya kita ngobrol, jangan sampai hilang. Loh kok moro-moro hilang? Moro hilang nggak sadar, hilang karpe dewe kan? Besok latihan lagi. Seperti itu loh, terus. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kita melihat di sebalik kotak ini ada Allah. Maksudnya di sebalik itu sebenarnya yang menciptakan, yang menggerakkan, yang melihara itu mana di sebalik. Jadi di sebalik kotak ini ada Allah. Di sebalik makanan ini ada Allah. Di sebalik karpet ini ada Allah. Di sebalik teman kita ada Allah. Kita lihat di sebalik. Yang saya lihat ini Allah. Karena apa? Yang saya lihat ini zatullah, zat yang zahir, dan di situ ada zat yang batin. Jadi zahir batin itu satu kesatuan. Kita bisa melihat ini zatullah itu dengan kesadaran. Tanpa sadaran nggak bisa. Jadi kata Allah, kemanapun kau menghadap, di situ aku. Madhab
rono ketemu tembok yang nampak Allah, madhep ndur Allah, merem kok peteng Allah, zatullah. Enak angin seret, yang kita lihat apa? Zatullah. Itu dua itu, saya latihan dua itu. Ini akhirnya sadar Allah jadi permanen. Kalau gak dilatih ngono angel, Pak. Kita itu dimampukan oleh Allah karena kita diberi kemampuan untuk berlatih. Jadi karena diberi kemampuan untuk berlatih, kita berlatih. Minimal melihat di sebalik semua yang kita lihat. Saiki bojo ngamuk-ngamuk. Kalau kita sadar bahwa istri kita itu hakikatnya adalah zatullah, ya, Allah yang kita lihat, Allah. Kita bisa marah enggak? Enggak iso, Pak. Karena apa? Karena kita sudah melewati T1. Subhanallah tadi. Bisa menerima. Itu perbuatan Allah. Marah-marah perbuatan Allah. Gak iso, Pak, marah. Usah ngamuk ning Gusti Allah. Nah, kesadaran itu yang kita perlu jaga. Akhirnya kita bisa menghormati, menghargai semua makhluk, tumbuhan, hewan, benda-benda. Enggak sembarangan buah bati tanturane wong, enggak sembarangan mateni hewan. Dan yang kita lihat di situ Allah. Makanya kalau kita pakai zikir itu ingat, melihat kotak ini, kita tetap melihat kotak ini, tapi kita kan ingat Allah. Misalnya kita ingat Allah, tapi kotak ini kan tetap kotak. Karena apa? Karena yang kita pakai hanya pikiran, yang main pikiran, melihat hewan, melihat teman-teman, itu yang kelihatan ya. Teman-teman marah, ya kita balas marah misalnya, emosi tetap naik. Eling Allah, ya eling Allah. Tapi jangan ditelusuri sing dieling-eling apa nih? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Bukan di wilayah pikiran.